Sebagai bahasa internasional, kemampuan bahasa Inggris menjadi sangat penting ya Kouci. Kemampuan tersebut seringkali diukur melalui tes seperti IELTS atau International English Language Testing System. Nah, konten ini akan menjelaskan cara-cara yang mudah untuk bisa mendapatkan skor IELTS yang tinggi. Karena dalam IELTS ada 4 tes, yaitu listening, reading, speaking, dan writing, maka diperlukan cara untuk mendapatkan skor tinggi untuk tes IELTS tersebut. Selamat datang di Sharing Coach Potato. Coach Potato adalah sebuah social enterprise untuk pemberdayaan generasi muda Indonesia dengan menyediakan capacity building melalui mentoring, coaching, dan workshop untuk memperoleh beasiswa dan kesempatan studi ke luar negeri. Pertama, kita bahas dulu yuk, kenapa sih skor IELTS yang tinggi itu didamkan? Berikut diantaranya. Peluang besar untuk diterima di universitas luar negeri, mendapat beasiswa, dan pekerjaan dari perusahaan asing atau perusahaan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Sertifikat IELTS saat ini banyak dibutuhkan untuk melamar universitas dan beasiswa, baik di dalam maupun luar negeri. Semakin bergengsi universitas atau beasiswa, biasanya semakin tinggi skor minimal IELTS yang dipatok. Jadi, semakin tinggi skor, kamu pun jadi punya lebih banyak pilihan untuk melamar ke berbagai universitas atau beasiswa ternama loh. Memudahkan mendapatkan permanent resident di luar negeri. Permanent resident merupakan sejenis visa yang dikeluarkan oleh negara tertentu untuk imigran dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan permanent resident, kamu diizinkan tinggal di dalam negara tujuan tanpa batas waktu. Untuk mendapatkan permanent resident, salah satunya adalah sertifikat IELTS dengan skor minimal tertentu. Untuk permanent resident ini, tidak semua negara memberlakukannya dan tidak hanya negara yang berbahasa Inggris saja. Ada seperti negara Brazil, Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, dan masih banyak lagi. Mempermudah kenaikan atau promosi jabatan. Berdasarkan Glilingo.com dan Recruit.com, kemampuan berbahasa Inggris yang tercermin dalam skor IELTS dapat menjadi pertimbangan penting dalam promosi jabatan. Kamu akan dianggap mampu berkomunikasi dengan baik saat berhadapan dengan klien asing, dan lebih dapat mengikuti perkembangan global terkini daripada mereka yang enggak menguasai bahasa Inggris. Menghemat biaya. Seperti yang kita tahu, biaya pendaftaran tes IELTS nggak murah ya. Sayangnya, biaya tersebut hanya untuk sekali tes. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan skor tinggi, kamu nggak perlu pusing tuh memikirkan untuk retake tes yang memakan banyak biaya tersebut. Lebih hemat waktu. Kalau kamu ikut tes dan ternyata nilainya belum sesuai ekspektasi, kamu perlu mengulang belajar kembali sehingga menyita waktumu. Untungnya, kalau kamu sudah mendapatkan skor tinggi, kamu pun nggak perlu belajar sampai masa berlaku sertifikat tersebut berakhir. Nah, masuk ke cara mengerjakan tes listening ya, Coach. Usahakan menyerap banyak kata. Kamu akan mendengar percakapan dalam bahasa Inggris yang biasanya melibatkan 2 orang. Pada listening section, kamu mungkin akan mendengar percakapan antara seorang profesor dan mahasiswa mengenai suatu topik. Saat pertanyaan diberikan, usahakan untuk menyerap banyak kata yang dilontarkan ya Coach. Fokus, jangan biarkan kamu terdistraksi. Ketika kamu kehilangan fokus, kamu tidak bisa membuat catatan yang akurat, apalagi memahami informasi yang disampaikan. Ada banyak cara agar kamu bisa fokus, di antaranya dengan membiasakan diri menonton dan mendengar percakapan di tempat yang cukup ramai. Tidak perlu mengingat semuanya. Pertama, kamu perlu memahami dengan baik maksud dari pertanyaan yang harus kamu jawab. Kedua, kamu dapat memetakan dalam kepalamu informasi seperti apa yang akan kamu butuhkan untuk menjawab pertanyaan. Nah, ketika mendengarkan percakapan, kamu hanya perlu menaruh seluruh perhatianmu pada informasi yang kamu butuhkan ya.
Tulis catatan dengan pintar. Menulis catatan dapat mengembalikan ingatan mengenai suatu informasi untuk menjawab pertanyaan. Tapi, jangan menulis seluruh kalimat ya, karena ada keterbatasan waktu. Kamu cukup menulis keywords atau menggambar simbol yang mampu membantu kamu mengingat informasi tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke cara mengerjakan tes reading ya, Coachy. Pahami jenis pertanyaan. Ada beberapa jenis soal yang ditanyakan dalam IELTS Reading Test, seperti pertanyaan true or false, pilihan ganda, serta isian singkat. Akan sangat membantu jika kamu sudah memahami jenis pertanyaan yang diujikan agar tidak terlalu lama dalam memahami soal. Kamu bisa memulai langkah mengerjakan bagian ujian ini dengan membaca soal-soalnya dan menandai keywords yang kamu temukan. Kemudian, baca teksnya dengan mencoba cari keywords yang serupa. Melakukan persiapan ujian dengan langsung melihat contoh soal akan sangat membantu. Gunakan metode skimming dan scamming. Metode skimming merupakan cara membaca cepat untuk mendapatkan gambaran topik yang dibahas dalam tulisan. Akan sangat baik jika kamu bisa memahami secara umum apa yang dibahas agar tidak perlu memulai ulang pada setiap pertanyaan. Metode scanning adalah cara untuk mencari kata tertentu dalam bacaan. Dalam melakukan scanning, kamu hanya perlu mencari kata kunci yang ada di soal dan mencari kata tersebut atau sinonimnya pada bacaan yang tersedia. Pahami kata kunci dalam setiap soal. Dalam memahami soal, kamu juga perlu mencari kata kunci yang akan membantu kamu dalam mencari jawaban. Seperti yang sudah disebutkan, selain membantu dalam mengetahui apa yang dicari soal, mengetahui kata kunci yang dicari juga akan membuat penggunaan waktu kamu jauh lebih efektif. Perbanyak latihan dan mengingat vocabulary. Melakukan banyak latihan akan sangat membantu kamu untuk makin terbiasa dengan ujiannya agar tidak kagok saat dihadapkan dengan ujian sebenarnya. Persiapan untuk ujian bahasa asing juga pasti tidak lengkap tanpa pemahaman akan bahasa itu sendiri. Oleh karenanya, jangan lupa untuk juga menambah kosakata dalam bahasa Inggris agar tidak kaget saat dihadapkan dengan berbagai macam kata. Poin berikutnya yaitu cara mengerjakan tes writing ya, Coachy. Pertama, bacalah pertanyaan dengan baik. Garis bawahi poin penting yang perlu dijelaskan dalam tulisan kamu. Hal ini bisa membantu kamu untuk menjawab dengan relevan dan mencegah kamu menuliskan bahasan yang keluar dari topik. Mulailah menulis dengan membuat outline atau mind map tulisan. Setelah membaca soal, jangan langsung mulai menulis, tetapi buatlah perencanaan terlebih dahulu mengenai bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan dan bagaimana kamu akan membagi tulisan kamu dalam paragraf, serta poin apa saja yang perlu dimasukkan dalam tiap paragraf. Ingat akan word limit. Jangan menulis lebih sedikit dari word limit yang diberikan, tetapi hindari juga menulis terlalu panjang. Ingat akan batas waktu yang diberikan. Yang dinilai adalah kualitas tulisan, bukan kuantitas. Selain itu, untuk mendapatkan nilai yang baik, pastikan tulisan kamu selalu relevan dengan topik yang diberikan. Nah, tes yang terakhir nih, yaitu cara mengerjakan tes speaking ya, Coachy. Bicaralah lebih banyak daripada penguji. Meskipun IELTS membingkai tes berbicara sebagai percakapan antara kamu dan penguji, sebenarnya tidak demikian. Cara yang lebih baik untuk memposisikan diri kamu adalah sebagai subjek wawancara. Penguji ada di sana untuk bertanya dan mendengarkan dengan saksama jawaban kamu. Percaya diri. Meski kamu merasa gugup, penting untuk menunjukkan sikap percaya diri. Kesan pertama yang kuat dapat sangat membantu dalam membangun hubungan dengan penguji. Sapa penguji dengan senyuman dan jabat tangannya dengan tegas. Penguji IELTS akan mengabaikan kesalahan sederhana karena gugup, tetapi jangan terlalu banyak melakukan kesalahan ya. Make up story.
Meskipun akan menjadi menarik jika jawaban dari pengalaman kamu sendiri, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu hanya diminta untuk menceritakan sebuah cerita. Buat kisah yang menarik, gunakan kosakata dan tata bahasa dengan teliti untuk melakukannya. Jangan takut menggunakan bahasa puitis. Meskipun kamu mengetahui segala hal yang perlu diketahui tentang suatu topik, kamu tidak akan mencapai skor tinggi jika hanya menggunakan bahasa sederhana dalam jawaban kamu. Sebaliknya, jangan takut untuk menggunakan idiom dalam kosakata kamu. Gunakan intonasi dan ekspresi yang tepat. Berbicara dengan nada monoton hanya akan membuat kamu terlihat tidak berpengalaman dan dapat merusak skor. Sebaliknya, pikirkan bagaimana kamu akan mengekspresikan diri jika menjawab dalam bahasa asli kamu dan menerapkan perasaan yang sama ke dalam berbicara bahasa Inggris kamu. Pembahasan terakhir, bagaimana sih cara untuk mendapatkan skor IELTS tinggi? Berikut diantaranya. Terus berlatih soal-soal IELTS. Biasakan diri untuk mengerjakan soal-soal IELTS yaitu listening, reading, speaking, dan writing. Selama latihan, belajarlah untuk mengatur waktu sesuai dengan tes sebenarnya. Cari teman belajar atau study buddy. Minta bantuan teman yang pandai berbahasa Inggris. Selain itu, jangan lupa juga untuk meminta mereka memberikan feedback dan saran terhadap hasil listening, reading, speaking, dan writing kamu. Nah, sekarang Coach Potato tidak hanya memberikan mentoring beasiswa, tetapi juga menyediakan kursus IELTS. Buat kamu yang sedang mencari kelas persiapan IELTS, bisa mengikuti kelas kita ya. Manfaat mengikuti kelas IELTS ini apa sih? Berikut diantaranya. Belajar lebih terjadwal. Tidak semua orang bisa belajar sendiri. Dengan mendaftar kursus IELTS Preparation, kamu akan mendapatkan jadwal belajar yang sistematis, sehingga mempermudah dalam pengaturan aktivitasmu sehari-hari. Lebih cepat paham. Saat ikut kursus IELTS, kamu akan belajar dengan panduan dari tutor berpengalaman. Tutor biasanya memiliki metode pengajaran yang bisa memudahkanmu dalam memahami soal-soal IELTS. Mendapat informasi kiat dan strategi sukses IELTS. Pada tes IELTS, ada banyak soal yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Dibutuhkan kiat dan strategi khusus agar sukses pada tes IELTS. Nah, tutor biasanya memiliki banyak cara unik untuk menjawab berbagai soal tes IELTS. Materi belajar lebih lengkap. IELTS menguji 4 kemampuan dasar, yaitu speaking, writing, reading, dan listening. Sangat jarang ada non-penutur asli yang memiliki 4 kemampuan tadi dengan lengkap. Dengan ikut kursus IELTS Preparation, kamu bisa banyak berlatih pada bagian yang lemah sehingga memiliki kemampuan merata pada semua bagian yang diujikan. Terbiasa mengerjakan soal seperti tes yang sebenarnya. Lembaga kursus biasanya memiliki tim akademik yang bertugas mengumpulkan soal-soal dari tes IELTS sebelumnya. Latihan soal akan membuat siswa lebih siap dengan berbagai variasi soal pada tes IELTS. Nah, gimana nih Coachy? Sudah tergambar ya bagaimana cara mudah untuk bisa mendapatkan skor IELTS yang tinggi? Kira-kira konten berikutnya bahas apa ya? Gak usah khawatir Coachy, kamu bisa request di kolom komen kok. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu untuk mendukung channel ini terus ya. Terima kasih.